delegasi dari PT SAR. Jadi sebelumnya ada PT sebelumnya yang sudah berdiri di situ, Pak. Itu tahun 2019 kami take over, tapi kami take over tidak memakai nama perusahaan sebelumnya. Tentunya saya perkenalkan, nama saya Ujang Hermawan, bagian dari manajemen PT Agung Beton Kendari Group. Jadi yang pertama ini kita bicara persoalan kronologis sehingga kita semua berada di dalam ruangan ini. Yang pertama bahwa ada keluhan masyarakat mengenai eksistensi PT Agung Beton Kendari atau PT Bumi Karsa yang beroperasi di Kelurahan Petroha tentunya. Nah, pada saat itu jilid pertama yang kemudian disuarakan oleh teman-teman mahasiswa dan masyarakat Petroha, PT Agung Beton Kendari itu terbuka, Pak. Terbukanya di mana? Kami terima, kami menindaklanjuti apa yang kemudian menjadi tuntutan mereka, apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Karena apa? Kan juga di masyarakat. Kami melakukan langkah untuk kemudian menemui pihak pemerintah setempat, yaitu Pak Lurah dan Ketua RPM. Pihak perusahaan mereka sebenarnya bisa saja menemui langsung masyarakat, teman-teman masyarakat. Tapi kita tidak inginkan, jangan sampai pihak KPK menemui masyarakat tanpa komunikasi pada pemerintah setempat. Nah, sehingga kami berpikir supaya di barang jangan nyaman kemana-mana, maka kami mempersiapkan Pak Lurah dan Ketua RPM untuk kemudian memfasilitasi masyarakat PT OHA dan perusahaan untuk kemudian berdiskusi. Kami menemukan solusi. 10 Desember masuk surat pengaduan kepada kami terkait aktivitas PT Agung. Begitu masuk surat pengaduan, kami memerintahkan staf-staf teknis untuk melakukan persiapan pengawasan surat. DPD akan mengawal ini setuntas-tuntasnya. Kami tidak ingin masyarakat kami di Kota Kendari dianiaya oleh arogansi perusahaan. Investigasi di lapangan, Pak, memang masih sejalan dengan izin yang diajukan, Pak, seperti itu, dan tidak ada aktivitas lain. Jadi di sana, Pak, memang ada aktivitas mesin crusher dengan AMP, yang AMP ini, Pak, yang memang menyebabkan polusi udara seperti itu, Pak. Oke. Asap dan debu, Pak. Terima kasih. Yang penting antara praktek perusahaan dengan izinnya ada kesesuaian. Terima kasih untuk itu. Saya lanjut Pak Ketua izin. Lingkungan. Nah, kalau seperti itu kondisinya, ketika ada penetapan kawasan industri, mestinya mereka dibebaskan untuk keluar dari kawasan itu. Idealnya. Karena kalau tidak, maka mereka tetap bisa berhuni di situ. Nah, ketika ada dampak, itulah yang kita tanggung jawabkan atas dampak yang muncul akibat aktivitas industri itu. Kita tidak soal. Yang bagian itu. Ini dia punyanya? Iya, itu secara keseluruhan. Ini tersendiri ya? Iya, tersendiri. Nah, secara ruang dia sudah sesuai, Pak. Kami tidak bisa apalagi yang harus kami bantahkan dalam pola ruang sudah sesuai kok. Nah, sementara kami juga mengarahkan mereka untuk membangun di dalam kawasan industri. Apa yang harus kita pertahankan lagi? Apa yang harus kita pertanyakan? Nah, secara ruang dia sudah sesuai. Begitu loh. Di dalam tata ruangnya, di dalam kerdanya, fungsi yang ada itu sudah sesuai. Silakan. Sudah mendigitalkan semua yang ada di dalam tata pola ruang. Bapak menyebut saja koordinat, saya tahu berapa situasinya, berapa panjangnya. Jadi janganlah berteriak. Dari kawasan PT Agung itu memang diarahkan untuk masuk dalam kawasan industri. Jadi sebelumnya mereka akan membangun di tempat yang lain, tetapi kami mengarahkannya masuk ke dalam zona kawasan industri. Nah, fungsi itu sudah diemban oleh PT Agung. Secara ruang dia sudah sesuai karena diarahkan untuk proses pembangunannya masuk ke kawasan industri. Nah, di pola ruang 2010 itu sudah ditetapkan bahwa kawasan ABI yang 540 hektar di dalam Perda nomor 1 2012 memang diarahkan sebagai kawasan industri. Loh, kok kita ngotot lagi dengan persoalan-persoalan itu? Nah, sementara fungsi ruangnya sudah sesuai kok. Apalagi kalau kita tahu kan dia dalam posisi pola ruang yang revisi RTW 540 meter. Saya tandai ini adalah PT Agung, Pak. Masyarakat mana? Masyarakat itu kalau kita hitung
ujung dari ujung sini itu sekitar hampir 1,5 kilo. Untuk kemudian melahirkan keputusan yang betul-betul berpihak kepada kami. Kami tidak punya apa-apa ini lagi Pak. Soal sistem ini belum kami bayar, kan mau patungan lagi. Saya orang asli di sini, saya ingin bicara di sini, saya minta juga uang. Biasanya saya dibayar Pak. Untuk memberikan penguatan, Pak ya, sebelumnya yang hormati dari eksekutif BPN dan tentunya di sini adalah dari PT Kalkum itu sendiri. Dan yang paling saya banggakan kawan-kawan aktivis yang sampai hari ini masih bersedia mendampingi kita. Pimpinan tidak semua dia bisa bangun karena ada dampak nanti yang dirasakan. Sekarang dampaknya ternyata sudah lama ini dari 2021 2022. Bahkan bertetangga saja nggak dibantu. Satu lagi, kasih maksud saya. Setelah itu kita lempar ke OPD, setelah itu kita ke OPD. baik, terima kasih. Zona penempatannya atau tidak? Supaya kita, kalau ini tidak sesuai berarti nggak jelas juga isinya semuanya. Suruh pindahkan, cabut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.